Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Nopiliani, NIM kelas K6, dosen pengampu Ibu Rika Kartika SIP MSI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia dan keterkaitannya dengan sila Pancasila. Pastinya teman-teman semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan media sosial, tetapi tidak ada salahnya jika saya menjelaskan kembali. Sosial media adalah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ini dia 7 sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama ada WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang sangat populer di Indonesia. Dengan WhatsApp, pengguna dapat mengirim pesan teks, suara, dan gambar, serta membuat panggilan video. WhatsApp sangat berguna untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari kita atau untuk berbagi informasi secara cepat dan mudah. Sepanjang 2022, WhatsApp digunakan oleh 92,1% warganet yang berusia 16-64 tahun. Media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia yang kedua yaitu ada Instagram. Instagram menjadi aplikasi dengan pengguna sebanyak 86,5%, warganet berusia 16-64 tahun. Instagram adalah platform media sosial berbagi foto dan video yang sangat populer di Indonesia. Aplikasi ini juga menyediakan fitur stories yang memungkinkan pengguna untuk membagikan momen mereka dalam bentuk video atau foto selama 24 jam. Aplikasi Instagram sangat berguna untuk membagikan momen-momen kehidupan, mengikuti tren terbaru, dan mempromosikan bisnis atau produk. Media sosial yang ketiga yaitu ada Facebook. Facebook adalah platform media sosial terbesar di dunia dan masih sangat populer di Indonesia. Aplikasi ini menjadi media sosial nomor 3 paling populer di Indonesia. Jumlah pengguna Facebook mencapai 83,8%. Facebook menyediakan fitur untuk berbagi konten seperti foto, video, atau artikel. Aplikasi ini sangat berguna untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari kita, mempromosikan bisnis atau produk, dan mendapatkan informasi terbaru. Di posisi keempat ada aplikasi TikTok. Meskipun terbilang masih baru, TikTok adalah platform media sosial berbagi video yang sangat populer di Indonesia. TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek dengan lagu atau suara yang sedang tren, serta menambahkan filter dan efek khusus. Aplikasi TikTok sangat berguna untuk berbagi kreativitas, mengikuti tren terbaru, dan mempromosikan bisnis atau produk. Di Indonesia, pengguna TikTok mencapai 70,8%. Media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia yang kelima yaitu ada aplikasi Telegram. Selain WhatsApp, aplikasi pesan instan yang cukup populer di Indonesia adalah Telegram. Selain itu, Telegram juga menyediakan fitur untuk mengirim pesan yang dienkripsi end-to-end yang sangat berguna untuk privasi dan keamanan. Di Indonesia, pengguna aplikasi Telegram mencapai 64,3%. Di posisi yang keenam yaitu ada aplikasi Twitter. Salah satu pemain lama yang masih bertahan adalah Twitter. Di Indonesia, penggunanya mencapai 60,2%, dan saya baru tahu sekarang ternyata aplikasi Twitter berganti nama menjadi aplikasi X. Twitter atau aplikasi X sangat berguna untuk mendapatkan informasi terbaru, mengikuti tren terbaru, dan mempromosikan bisnis ataupun produk. Aplikasi yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada Facebook Messenger. Facebook Messenger adalah aplikasi pesan instan yang terkait dengan Facebook dan masih sangat populer di Indonesia. Facebook
Messenger juga menyediakan fitur untuk berbagi file dan lokasi. Di Indonesia, pengguna Facebook Messenger mencapai 51,9%. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran, baik budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, dengan berbagai kultur, suku, ras, dan agama yang beraneka ragam, memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Selanjutnya yaitu ada dampak positif media sosial. Yang pertama yaitu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, dan biaya juga lebih murah. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari media sosial, yaitu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Itulah dampak positif dan negatif dari media sosial. Dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya iptek yang semakin canggih ini, begitu banyak dampak positif bagi kita. Contohnya, kita dapat dengan mudah mencari informasi apa yang ingin kita ketahui. Kita dapat dengan mudah berpendapat mengenai suatu hal dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain, ada pun dampak negatif yang terjadi pada kita. Contohnya, kita lupa akan produk dalam negeri karena produk luar negeri lebih banyak tersebar dan lebih banyak yang menyukainya. Media sosial merupakan contoh perkembangan dari iptek. Banyak yang menggunakan media sosial dengan baik, namun ada juga yang tidak menggunakannya dengan baik. Dalam perkembangan iptek ini sebenarnya dapat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, begitu banyak beragam agama yang dimiliki, maka dari itu sikap toleransi harus kita tingkatkan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun zaman sekarang sudah lebih modern, tetapi kita sebagai manusia harus tetap memiliki adab yang baik, terutama dalam bermedia sosial. Jangan semena-mena dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Selalu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita salah dalam menggunakan media sosial yang bahkan dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak ada larangan dalam menggunakan media sosial, akan tetapi kita harus bisa memanfaatkan media sosial tersebut. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita harus menciptakan keadilan dalam bersosialisasi di media sosial. Kita sebagai manusia yang mengikuti perkembangan zaman harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena jika kita salah dalam bertindak di media sosial, yang terkena dampaknya bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Mari kita manfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin dalam iptek yang semakin berkembang ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.